Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslim. Saya dari jurusan Hukum Tata Negara kelas D dengan nomor NIM 1202041544. Video ini saya buat untuk memenuhi syarat dan tugas dari nilai mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Pak Muhammad Erwin Soaduan Puhan, MPD. Baiklah, penjelasan dari materi yang pertama yaitu tentang harta. Harta merupakan segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya sebagai harta kekayaan. Dan harta juga sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Seperti bisa kita lihat sekarang ini banyak orang yang tega membunuh dan menjual harga dirinya demi harta. Contohnya, seorang perempuan yang rela menjual harga dirinya demi harta tersebut. Harta adalah salah satu pokok utama dan paling utama dan sangat penting dalam kehidupan manusia. Mengapa demikian? Sebab tanpa harta, manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Fungsi harta menurut Islam ada 5. Yang pertama yaitu untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas, atau dalam artian madhah. Yang kedua, untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode selanjutnya atau ke periode berikutnya. Yang keempat, untuk menyelaraskan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Yang kelima, untuk mengembangkan dan menegaskan ilmu-ilmu dari dunia dengan menggunakan harta tersebut. Baiklah, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang hak milik. Apa itu hak milik? Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh seseorang dari sejak lahir. Sedangkan milik adalah penguasaan terhadap suatu benda atau harta yang dikuasai dan diambil manfaatnya apabila tidak ada halangan syarak. Jadi, hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syarak. Karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam tasarruf terhadap harta yang dimilikinya selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya. Sekian dari materi yang kedua, kita lanjut ke materi yang ketiga. Baiklah, materi yang ketiga tentang hal-hal yang dilarang dalam Islam. Yang pertama adalah riba. Riba ialah tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan di antara pihak dalam sebuah transaksi dalam fikih muamalah. Riba berarti ekstra yang diharamkan yang bisa muncul dampak utang atau pertukaran. Jenis-jenis riba yang pertama yaitu riba qard. Riba qard adalah suatu guna atau tingkat keunggulan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berutang, muqtarid. Yang kedua yaitu riba jahiliyah. Riba jahiliyah ialah utang ditunaikan lebih dari pokoknya sebab peminjam tidak dapat membayar utangnya pada masa-masa yang ditentukan. Hal yang dilarang dalam Islam yang kedua yaitu gharar. Gharar adalah penampilan yang menimbulkan kerusakan atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian. Jenis-jenis gharar yang pertama yaitu jual beli barang yang belum ada makdum. Yang kedua, jual beli barang yang tidak jelas majhu' baik yang mutlak. Yang ketiga yaitu jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan. Baiklah, hal-hal yang tidak dilarang dan yang dilarang dalam Islam yaitu maisir. Maisir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata maisir adalah kimar. Pendapat dari Muhammad Ayub, baik maisir maupun kimar itu dimaksud sebagai permainan untung-untungan. Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan maisir tersebut ialah perjudian. Yang keempat yaitu haram. Haram adalah istilah yang berhubungan dengan hukum dalam Islam, yaitu suatu perkara yang dilarang oleh syarak.
Yang kelima, hal yang dilarang dalam Islam itu batil. Batil adalah suatu pekerjaan yang diperintahkan agama yang dilakukan seseorang dengan tidak memenuhi rukun atau syarat yang telah ditentukan oleh agama. Secara harfiah, batil memiliki arti yaitu tidak terpakai atau rusak. Oleh karena itu, jika ada perbuatan yang menjurus ke hal yang batil, harus dilakukan pengulangan agar dapat memenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh agama Islam. Baiklah, dari materi 3, kita lanjut ke materi yang keempat. Baiklah, materi yang keempat yaitu tentang akad jual beli. Akad jual beli yang pertama yaitu tentang salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh, sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai. Syarat salam yang pertama yaitu tentang pembayarannya dilakukan dengan kontan, baik dengan emas, perak, logam atau alat tukar yang telah disepakati. Yang kedua, komoditinya harus dengan spesifikasi yang jelas. Yang ketiga, waktu penyerahan komoditi harus ditentukan. Yang keempat yaitu penyerahan uang dilakukan di dalam satu majelis. Yang materi kedua tentang istisna. Jual beli istisna sama dengan jual beli salam. Namun dalam istisna, pembayarannya dapat dilakukan di awal, di tengah atau di akhir, baik dengan cara kontan atau dengan beberapa kali pembayaran dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Syarat istisna. Yang pertama, kedua belah pihak yang bertransaksi berakal, cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Yang kedua, ridho atau kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji. Yang ketiga, itu sani. Sani menyatakan kesanggupan untuk membuat barang. Yang keempat, apabila bahan baku berasal dari mustasni, maka akad ini bukan lagi istisna, tetapi berubah menjadi ijarah. Yang kelima, apabila isi akad mensyaratkan sani hanya bekerja saja, maka akad ini juga bukan lagi istisna, tetapi berubah menjadi ijarah. Yang keenam, masnu, barang yang dipesan. Yang ketujuh, barang yang dipesan tidak termasuk kategori yang dilarang syarak, najis, haram atau tidak jelas, atau menimbulkan sebuah kemaksiatan. Yang ketiga yaitu tentang murabahah. Murabahah berasal dari kata ribhun yang berarti untung atau keuntungan. Jadi murabahah berarti saling menguntungkan. Sedangkan menurut istilah murabahah adalah salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Syarat murabahah yang pertama itu tentang Bank Islam memberitahu biaya modal kepada nasabah. Yang kedua, kontrak pertama harus sah. Ketiga, kontrak harus bebas dari riba. Yang keempat, Bank Islam harus menjelaskan setiap cacat yang terjadi sesudah pembelian dan harus membuka semua hal yang berhubungan dengan cacat tersebut. Yang kelima, Bank Islam harus membuka semua ukuran yang berlaku bagi harga pembelian. Yang materi yang keempat yaitu bai al-wafa. Bai al-wafa adalah jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan bai al-wafa ini adalah jual beli dengan disertai syarat terjanji bahwa barang yang dijual tersebut harus diserahkan pembeli sehingga dapat dimiliki oleh penjual apabila penjual telah mengembalikan harga atau uang kepada pembeli pada saat yang ditentukan. Telah jatuh tempo. Syarat bai al-wafa juga sama sebagaimana syarat jual beli pada umumnya. Hanya saja ada penambahan dari segi penegasan bahwa barang yang telah dijual itu harus dibeli kembali oleh penjual dengan tenggang waktu yang ditentukan secara jelas.
apakah 1 tahun, 2 tahun, dan sebagainya. Materi yang selanjutnya yaitu bai bidhaman ajil dikenal dengan jual beli tertangguh, yaitu menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang-barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan pembayarannya. Dari segi bentuknya, jual beli ini berbeda dengan bai al-salam, yang mana pembayaran tersebut dilakukan secara tunai, sedangkan pengantaran barang ditangguhkan. Syarat-syaratnya yaitu jual beli harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki. Yang kedua, adanya kejelasan informasi mengenai besarnya biaya yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas. Semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. Yang ketiga, adanya informasi yang jelas tentang keuntungan baik nominal maupun presentase sehingga diketahui oleh pembeli. Yang keempat, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang. Rukun salam istisna murabahah bai al-wafa dan bai al-bitaminajil itu memiliki kesamaan, yaitu kesamaannya pertama pihak yang berakat, yang kedua objek yang diakadkan, yang ketiga sigot atau ijab dan kabul, masih tentang akad jual beli. Yang keenam bai al-inah. Jual beli inah merupakan hilah rekayasa perdagangan yang bertujuan untuk meraup keuntungan semata. Rasulullah SAW melarang jual beli inah karena di dalamnya terdapat unsur riba yang merugikan pihak lain. Jadi yang selanjutnya yaitu tentang bai tawaruk, adalah membeli barang dengan harga tertangguh dari penjual, kemudian menjualnya kepada orang lain. Yang orang lain itu bukan seorang penjual pertama secara tunai. Yang selanjutnya tentang bai al-dain. Al-dain merupakan utang dengan maksud penundaan tanggungan yang muncul dalam suatu kontrak yang melibatkan pertukaran nilai. Jadi, al-dain ini adalah harta yang terdapat pada tanggungan orang lain dan ia termasuk pada penundaan tanggung jawab yang menyebabkan pertambahan nilai. Menjual piutang dengan hutang bisa terjadi dalam dua bentuk. Yang pertama yaitu menjual piutang kepada orang yang berhutang tersebut, yaitu seperti seseorang yang berkata kepada orang lain. Yang kedua, menjual piutang kepada orang lain yang bukan orang yang berhutang. Yang selanjutnya bai al-muzayyadah. Transaksi yang jual beli secara lelang, yaitu suatu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang pada beberapa orang calon pembeli, kemudian para calon pembeli tersebut menawarkan harga yang lebih tinggi sampai pada batas harga tertinggi yang dimenangkan oleh salah satu calon pembeli. Lalu terjadilah akad transaksi jual beli. Seperti lelang ini selalu dibuat di dalam sebuah pasar dan dilelangkan dengan sebuah Honda. Maka dari itu dengan harga tertinggi maka barang tersebut diperjualbelikan. Baiklah, kita lanjut lagi ke materi yang selanjutnya. Baiklah, materi yang kelima yaitu tentang akad dalam kerjasama. Yang pertama yaitu mudharabah. Mudharabah atau qirat termasuk salah satu bentuk akad syirkoh, perkongsian. Istilah mudharabah ini digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah qirat. Tetapi mudharabah dan qirat adalah dua istilah untuk maksud yang sama. Contoh mudharabah yaitu antara dua pihak saja, yaitu shahibul mal yang bermitra dengan mudharib untuk usaha pencetakan selama 9 bulan. Shahibul mal memberikan uang untuk modal usaha sebesar 20 juta rupiah. Kedua belah pihak sepakat dan dengan nisbah bagi hasil 40 bagi 70, 40% keuntungan untuk shahibul mal. Yang kedua adalah syirkah. Syirkah dimaksud dengan asyirkah
menurut bahasa adalah ikhtilat, percampuran. Menurut asyara asyirkoh diartikan dengan akad antara orang-orang yang berkongsi dalam hal modal dan keuntungan. Adapun contoh dari syirkoh tersebut yaitu ada dua, yaitu syirkoh iman dan syirkoh abnan. Contoh syirkoh iman adalah dua orang sahabat mendirikan toko kelontong, masing-masing memberikan kontribusi modal uang yang jumlahnya sama. Keuntungan dan kerugian itu dibagi rata atau dibagi sama. Contoh yang kedua itu contoh syirkoh abnan adalah seorang penulis berencana membuat sebuah biografi tokoh terkenal. Yang ketiga yaitu muzaraah. Muzaraah adalah kerjasama dalam penggarapan tanah dengan imbalan sebagian dari apa yang dihasilkan. Maknanya yaitu pemberian tanah kepada orang yang akan menanaminya dengan catatan bahwa dia akan mendapat porsi tertentu dan apa yang dihasilkannya seperti setengah, sepertiga, atau lebih banyak dan lebih sedikit dari itu. Sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Contohnya, si A mempunyai tanah yang belum ditanam, sedangkan si B mempunyai benih untuk ditanam dan si B menanam di tanah si A. Wajib mengeluarkan zakat adalah si B, sebab pada hakikatnya si B lah yang bertanam. Materi yang keempat yaitu musyakoh, bentuk yang lebih sederhana dari muzaraah, di mana si penggarapan hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan. Si penggarap berhak atau nisbah tertentu dari hasil panen. Contohnya nih, misalnya si A adalah orang yang sangat kaya dan memiliki banyak tanah atau ladang di mana-mana, dan si B adalah seorang yang rajin bekerja tapi berkurangnya lapangan pekerjaan karena si B orang yang jujur dan dapat dipercaya. Maka si A menyerahkan sebagian kebunnya ini untuk si B dengan ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dan dengan persetujuan tersebut dari dua belah pihak tersebut, maka si B pun merawat kebun si A tersebut dengan sebaik-baiknya sampai waktu panen pun tiba. Yang kelima adalah mukhabarah. Mukhabarah adalah kerjasama di bidang pertanian antara pemilik sawah atau ladang dengan penggarap benih tanaman dan biaya garapan dari pihak pemilik sawah. Hasilnya menjadi milik kedua belah pihak dengan pembagian berdasarkan dengan presentasi yang telah disepakati. Contohnya, Pak Ahmad adalah seorang saudagar kaya. Dia memiliki banyak tanah di berbagai desa. Tanah-tanah tersebut tidak ada yang merawat karena Pak Ahmad ini sering keluar kota untuk urusan bisnisnya. Istrinya pun memberi saran agar Pak Ahmad memasrahkan tanah-tanah itu agar dirawat oleh orang lain. Akhirnya Pak Ahmad meminta tolong kepada Pak Badrun, salah satu saudara jauhnya, agar mau membantu Pak Ahmad merawat tanah-tanah itu. Pak Badrun hanya perlu menanam bibit yang telah dibeli oleh Pak Ahmad dan merawatnya hingga panen. Jika waktu panen sudah tiba, sebagian hasilnya akan diberikan kepada Pak Badrun. Jadi contoh ini tersebut tidak lepas dari contoh yang sebelumnya, yaitu seseorang yang tidak memiliki tanah atau berkurangnya pekerjaan, maka si Pak Ahmad tadi memberi pada Pak Badrun tersebut tanah dengan untuk merawat tanahnya tersebut. Baiklah, materi yang keenam yaitu tentang akad dalam sewa. Yang pertama, ijarah. Ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Ijarah berarti menyewa sesuatu tanpa maksud memilikinya. Ijarah ini sendiri juga berdasarkan hasil kesepakatan kedua belah pihak. Bukan hanya itu saja, tujuan dari penyewaan barang atau aset
tersebut haruslah jelas dan telah diketahui sebelumnya. Yang kedua yaitu ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah muntahiyah bitamlik ini adalah akad sewa menyewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan objek akad dari pemberi sewa kepada penyewa melalui akad jual beli atau hibah setelah berakhirnya masa sewa. Baiklah, materi yang ketujuh yaitu tentang akad dalam jasa. Yang pertama ialah hawalah, akad pemindahan utang atau piutang suatu pihak kepada pihak yang lain dalam lembaga keuangan. Hawalah diterapkan pada fasilitas tambahan kepada nasabah pembiayaan yang ingin menjual produknya kepada pembeli dengan jaminan pembayaran dari pembeli tersebut dalam bentuk giro. Yang kedua yaitu wadiah. Wadiah adalah akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima tidak diperkenankan penggunaan barang atau uang dari si penitip tersebut dan tidak bertanggungjawab atas kerusakan atau kelalaian yang bukan disebabkan oleh kelalaian si penerima titipan. Yang ketiga itu ran. Ran akad perjanjian utang piutang dengan menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Murtahin penerima barang mempunyai hak untuk menahan marhun barang sampai semua hutang rahin yang menyerahkan barang dilunasi. Yang keempat yaitu wakalah, berarti menolong, memelihara atau menjadi wakil yang bertindak atas nama orang yang diwakilinya. Secara istilah, wakalah adalah tolong menolong antar pribadi dalam suatu persoalan ketika seseorang tidak mampu secara hukum atau mempunyai halangan untuk melakukannya. Yang kelima yaitu kafalah atau daman. Kafalah adalah al-damah yang berarti jaminan atau hamalah yang berarti beban dan za'amah yang berarti tanggungan. Menurut istilah, kafalah adalah upaya tanpa tanggung jawab tanggung jawab penjamin kepada orang yang dijamin dalam suatu perjanjian untuk menunaikan hak wajib, baik waktu itu atau yang akan datang. Yang keenam yaitu jualah. Jualah adalah perjanjian yang berimbalan hadiah. Menurut definisi lain, jualah merupakan suatu akad perjanjian untuk memberi imbalan atau bayaran kepada seseorang atas pekerjaan yang telah ia lakukan kepada kita. Yang ketujuh yaitu syuf'ah. Syuf'ah adalah memadukan kepemilikan menjadi satu melalui akad jual beli. Secara terminologi, syuf'ah adalah akad yang objeknya memindahkan hak milik kepada rekan syirkoh sesuai harga pembelian untuk mencegah kemudaratan. Baiklah, materi yang ke-8 yaitu tentang akad dalam sosial. Yang pertama ialah ariyah. Al-ariyah adalah meminjamkan suatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaat atas benda tersebut dengan ketentuan dikembalikan setelah selesai digunakan kepada pemiliknya, dan pada saat pengembaliannya benda tersebut harus dalam keadaan utuh sesuai dengan awal peminjaman. Yang kedua yaitu al-qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam fikih klasik, al-qard dikategorikan dalam akad tawuniyah, yaitu akad yang berdasarkan prinsip tolong menolong. Yang ketiga ialah hibah, yaitu hibah merupakan pemberian sesuatu kepada orang lain atas dasar sukarela tanpa imbalan. Maksud dari penyerahan dalam definisi tersebut adalah usaha penyerahan atau pengalihan sesuatu kepada orang lain. Yang keempat ialah sedekah. Sedekah dalam bahasa Arab disebut dengan sedekah, berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Yang kelima ialah hadiah.
Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan atas suatu prestasi yang diraih. Salah satu kemuliaan ajaran agama Islam adalah anjuran untuk saling memberikan hadiah. Yang keenam ialah zakat, sesuatu yang dapat ditumbuh dan berkembang yang dapat memberikan keberkahan dalam harta tersebut dan dapat mensucikan diri. Itu mensucikan harta juga. Baiklah, materi yang ke-9 atau materi yang terakhir adalah tentang akad dalam ruang lingkup. Yang pertama ialah ihya al-ma'wad. Menurut bahasa diartikan menghidupkan sesuatu yang mati. Dengan kata lain, menghidupkan tanah mati adalah memanfaatkannya dengan cara apapun yang bisa menjadikan tanah tersebut hidup, yakni dengan adanya usaha seseorang untuk menghidupkan tanah. Berarti usaha orang tadi telah menjadikan tanah tersebut miliknya gitu. Yang kedua itu lughotah, barang temuan, merupakan benda yang tertinggal dan didapati tidak diketahui siapa yang punya. Lughotah adalah barang yang tidak diketahui pemiliknya dan telah ditemukan oleh seseorang. Yang ketiga ialah gas, mempergunakan atau memanfaatkan harta milik orang lain tanpa izin atau tanpa sepengetahuan miliknya, termasuk pula di dalamnya mengambil harta orang lain secara zalim. Yang keempat yaitu undian. Undian berhadiah adalah undian yang dilaksanakan oleh perusahaan barang untuk menarik pembeli dan melariskan dagangannya atau jasa dengan cara memberikan hadiah untuk para pemenang yang ditentukan dengan undi tersebut, dengan nasib pembeli tersebut jikalau ia dapat sebagai pemenang. Baiklah, hanya ini materi penjelasan dari saya. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.